Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpi, mari kita buka kegiatan bimbingan penyuluhan kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung mulai mempertemukan kami di jalur online ini. Semoga apa yang akan kami bahas pada hari ini dapat membantu tumbuh kembang iman kami. Kuatkanlah iman kami pada masa Prapaskah ini, pada masa pertobatan ini. Kami akan retret agung dan telah melaksanakan retret agung ini. Semoga apa yang kami bicarakan ini dapat menumbuhkan semangat iman kami kembali, agar kembali kami menjadi putra-putramu yang baik dan seturut kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita lanjutkan setelah kita membahas materi yang minggu lalu kita telah bahas. Sekarang kita masuk ke sakramen-sakramen umumnya 2. Sakramen-sakramen diadakan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, itu yang paling utama. Jadi sakramen-sakramen itu bukan manusia yang mengadakan, tetapi Yesus Kristus sendiri yang mengadakan. Hal itu sudah ternyata secara umum karena Yesus Kristus telah mendirikan gereja. Jadi yang mendirikan gereja itu bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Maka firman dan sabdanya, katakan apa di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan kuasa maut tidak akan mengalahkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi sama seperti kita, saya sudah sampaikan evaluasi kepada Pak Andre. Jadi bagi seluruh umat Kristiani yang ada dalam tempat retret ini atau perupetan ini, ya wajib mengikuti kegiatan bimbingan rohani. Nilai apa yang kita bisa dapatkan setelah kita masuk di tempat ini, kita keluar nanti? Kita kan dirubah di tempat ini menjadi baik, bukan menjadi jahat. Betul, kita dicap negara, mendapat hukuman karena perilaku kita melanggar undang-undang. Justru dengan kita hadir di tempat ini, kita menjadi pribadi yang baik. Maka cukup aneh kalau kita disuruh baik lalu kita menjadi jahat. Misalnya, ya kan? Kita tahu bahwa berjudi itu dosa, masih kita lakukan. Ya. Kalau Anda tidak tahu berjudi itu dosa, makanya Anda akan katakan berjudi itu baik. Jika Anda katakan misalnya berselingkuh itu baik, maka Anda tidak tahu itu dosa. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dosa itu tidak bisa kita tolerir. Sama juga, kita tidak bisa negosiasi dengan iblis, karena musuh Allah itu adalah iblis. Jadi kalau misalnya ada orang kerasukan, lalu tiba-tiba minta babi, minta ayam, minta anjing, ya tidak perlu dikabulkan, karena itu persoalannya negosiasi dengan roh jahat. Berbeda urusannya kalau kita bukan Katolik, nah ini, atau bukan Kristen, atau bukan Kristiani. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada nilai-nilai spiritual yang bisa masuk di dalam ajaran Kristen yang tidak bertentangan dengan iman Kristen. Tetapi ada juga ajaran-ajaran tradisi budaya lama yang tidak bisa. Makanya kita ini adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Jadi kalau adat budaya kita itu adalah perjanjian lama, sedangkan perjanjian baru itu kita sudah dibebaskan, dilepaskan dari kuasa kutuk oleh Yesus Kristus melalui darahnya yang suci di kayu salib. Maka untuk itu kita menjadi pribadi yang beriman dan bertekun dalam iman akan Yesus Kristus. Maka dalam gereja apapun kita harus taat dan setia kepada Yesus Kristus, bukan taat setia kepada hamba Tuhannya. Karena itu sia-sia. Menyandarkan diri pada pimpinan kekuasaan duniawi itu adalah sia-sia, tapi pimpinan kekuasaan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada wakil-wakilnya itu patut dan layak kita ikuti karena mereka mengajarkan ajaran iman Yesus Kristus kepada kita. Nah, untuk itu kita memang harus taat. Maka ketaatan itu menjadi fundamental. Maka orang yang taat itu artinya orang yang setia kepada Allah. Setia kepada Allah berarti dia tahu kesalahannya. Sama seperti Daud, Daud itu kan taat kepada Allah, setia kepada Allah. Ketika Nathan menggunakan kiasan untuk mengubah dirinya dari jahat menjadi baik, akhirnya Daud tahu bahwa dia salah.
Makanya akhirnya dia ya memohon ampun, ya bersedih sampai dia tidur di tanah, ya untuk memohon ampun, rahmat pengampunan dari Allah. Tetapi jelas ya kuasa kutuk itu terjadi atas dia. Anak yang dilahirkannya dengan istri Uria itu akan mati, ya. Jadi abangnya Salomo itu mati karena memang ya itu adalah kutukan mereka berdua. Walaupun Daud udah meminta maaf, ya Daud tidak akan ya dicemarkan kembali, tetapi akhirnya kutukannya terjadi, ya bahwa istri-istri Daud itu akan dituduri, ya, dan akan terus seperti itu karena dia sudah melakukan sesuatu yang jahat, ya kan, merampas ya istri dari panglimanya yang setia, istri dari Uria itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi orang Kristiani itu harus fundamental. Bukan fundamentalis. Fundamental itu artinya beriman kepada Kristus, 100% beriman kepada Kristus. Nah, untuk menjadi beriman kepada Kristus itu tidak mudah kalau kita masih melakukan dosa-dosa yang membuat kita terlepas dari Allah. Ya, kata surat Yakobus kan udah jelas. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, kegelisahan kita ketika kita berada di tempat ini, kegelisahan kita kan ada dua. Yang pertama kecemasan, yang kedua adalah ketakutan. Mengapa kita cemas? Kita cemas apakah kita ini bisa berubah. Kita takut apakah dengan perubahan kita ini kita akan diterima oleh orang di luar sana. Padahal sebenarnya Yesus Kristus selalu menerima kita. Maka kita dihajar dan diajar oleh Yesus untuk memahami bahwa apa yang kita lakukan dulu itu salah. Jadi kalau tidak dihajar dan diajar oleh Yesus, sampai kapanpun kita tidak tahu bahwa kita salah, kita dosa. Dan untuk itu makanya kita harus ya menyucikan diri kita dengan kuasa Yesus Kristus. Selain itu kita tahu bahwa Yesus sendiri sudah memakai ritus, bentuk pertemuan dengan orang sesamanya. Dan ritus itu adalah sesuai dengan ritus yang masih terdapat dalam sakramen-sakramen sekarang. Jadi Yesus Kristus masih menggunakan adat budaya Yahudi karena adat budaya itu tidak salah. Yang salah adalah penyelewengan adat budaya itu. Nah itu. Maka Yesus itu ya mengecam ya para imam dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua karena melakukan penyelewengan terhadap adat istiadat yang telah Musa tentukan. Ya. Jadi kita tahu bahwa orang Yahudi itu punya, ya kalau tidak salah ada 643 pantangan dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Contoh yang mudah adalah ketika menyembelih hewan, ya, menyembelih domba. Kalau domba itu disembelih tidak sekali mati, maka menjadi bangkai dia. Makanya akan diserahkan kepada orang yang beriman lain. Jadi maksudnya bangkai bukan makan bangkai seperti yang kita tahu, misalnya binatang makan bangkai. Tetapi kalau menyembelih hewan itu, misalnya domba, tidak sekali mati, atau menyembelih misalnya ayam tidak sekali mati, itu berarti dia sudah jadi bangkai. Ya, biasa kita lihat ayam itu kan sembelih itu masih dia tergelepar-gelepar. Nah itu bagi orang Yahudi itu tidak layak makan. Ya, jadi pantangannya jelas. Sedangkan orang Kristen dibebaskan dari pantangan itu oleh Kristus. Itulah perjanjian baru. Mengapa kita terikat pantangan-pantangan itu? Makanya waktu Petrus melihat ya mimpi bahwa binatang-binatang yang haram pun ya boleh engkau nikmati, maka Petrus ya harus menyampaikan ketetapan baru bahwa ya Yesus Kristus bukan hanya untuk orang yang bersunat, tetapi bagi orang yang tidak bersunat, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga orang yang bukan Yahudi. Ya, maka ajaran Yesus Kristus itu adalah perjanjian baru bagi kita semua. Kita sebagai orang yang bukan Yahudi bersyukur karena Yesus Kristus membaharui janji Allah itu untuk membuat kita menjadi selamat. Kalau kita tidak menjadi pengikut Kristus, kita tidak selamat. Karena keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Dan itu ya tidak bisa diganggu-gugat. Persoalannya terkadang kita memahami Yesus Kristus itu sebagai Yesus Kristus yang hanya mengasihani orang Kristiani saja. Tidak. Yesus Kristus itu mengasihi semua orang. Bagaimana orang yang beriman lain untuk bisa masuk ke hadirat Yesus? Ya, itu dengan caranya masing-masing. Tetapi pemahamannya harus lebih tinggi, hakikatnya lebih kuat ketika kita beriman kepada Kristus.
Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nah, maka sebagai orang Kristiani kita harus memahami ritus itu, ya. Dan ritus itu adalah sesuai dengan ritus yang masih terdapat dalam sakramen-sakramen sekarang. Yesus memakai sebagai bentuk pertemuan dengan orang, permandian, penumpangan tangan atas anak-anak, perjamuan yang bagi orang Yahudi umumnya merupakan suatu pertemuan religius. Jadi misalnya Bapak-bapak, kemarin Pak Timotius ngacam tuh nanya, baptis curah dan baptis selam. Yang tidak ada itu baptis percik, Pak. Di dalam gereja Katolik itu mengapa ya baptis curah itu artinya mencurahkan air baptis di dahi itu gunanya adalah bagi orang yang sakit. Maka baptis selam itu bukan tidak digunakan, itu cara lama yang masih digunakan. Kalau Pak Timotius ngacam sempat pergi ke gereja Katolik di Malang, itu ada kolam untuk baptisan itu, ya. Tetapi sekarang lebih ditekankan baptis curah karena untuk efektivitasnya. Karena kalau orang sakit dibaptis selam bisa mati dia, ya. Jadi itu bagi orang sakit tidak cocok dia baptis selam. Nah, tetapi bagi gereja-gereja ritus denominasi lain ya silakanlah menggunakan cara-caranya, yaitu dogma aturan gereja masing-masing. Nah, itu yang mungkin beberapa waktu lalu Pak Timotius ngacam tuh tanya, ya. Yang tidak ada itu baptis percik, Pak. Kalau di percik itu pemberkatan namanya kalau di gereja. Kalau untuk awam bukan pemberkatan namanya. Awam tidak bisa memberkati. Yang bisa memberkati itu adalah imam yang tertabis, yaitu imam dan uskup. Nah, itu yang bisa ya memberkati. Ya. Kalau awam itu mendoakan. Jadi ada 3 tipe atau jenis umat itu. Yang pertama adalah umat berjabatan, umat inti, biarawan-biarawati, dan umat awam. Nah itu. Jadi bapak-bapak harus memahami itu. Maka ketika misalnya Pak Timotius ngacam, Pak Yakobus tolong doakan saya, itu bisa. Pak Yakobus tolong berkati saya, tidak bisa. Yang bisa memberkati Pak Timotius ngacam itu imam atau uskup. Nah itu khusus untuk di gereja Katolik. Kalau untuk di gereja denominasi lain ya silakan. Mungkin dia punya dogma sendiri, itu urusannya masing-masing. Ya, jadi kita berbicara skopnya harus jelas. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Yesus memakai sebagai bentuk pertemuan dengan orang, permandian, penumpangan tangan atas anak-anak, perjamuan yang bagi orang Yahudi umumnya merupakan suatu pertemuan religius. Jadi yang namanya ya permandian, penumpangan tangan, perjamuan itu masih dipertahankan oleh Yesus Kristus karena ajaran itu baik adanya. Tetapi ajaran-ajaran yang tidak baik itu adalah ajaran-ajaran yang diselewengkan. Ya, misalnya tentang ya apa yang Yesus sampai marah di bait Allah itu terjadi adanya bisnis jual beli, ya, bisnis barang persembahan, bisnis jual koin, ya. Jadi di situ itu kalau orang mau beli barang ya bakaran itu harus bayar mahal, bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat, sehingga orang-orang miskin itu tidak bisa. Sampai Yesus mencontohkan mana yang diterima Allah, persembahan janda miskin ini atau persembahan orang kaya itu. Yang diterima ya janda miskin karena dia memberikan semua hartanya. Nah itu, maka dalam gereja Katolik ya memang tidak ada perpuluhan, karena memang yang harus diberikan kepada Tuhan itu adalah semuanya. Karena Tuhan telah memberikan kita kasih yang sempurna, yaitu ya kurbannya atau darah tubuhnya sendiri. Ya, itulah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus dalam keadaan yang mulia menurunkan rohnya kepada rasul-rasul dan memimpin mereka ke dalam segala kebenaran. Rasul-rasul memakai juga ritus untuk menyatakan pertemuan dengan Yesus Kristus. Mereka berlaku demikian dalam kekuatan Kristus. Jadi yang dipakai itu adalah kekuatan Kristus. Jika kita mencoba untuk mendoakan orang kan dalam nama Yesus Kristus, nyahlah kau iblis, itu kan kita menggunakan kekuatan Kristus, bukan kekuatan kita. Kita tidak memiliki kekuatan itu, tetapi Kristuslah yang memiliki kekuatan itu. Nah, bagaimana Kristus itu bisa tinggal di dalam diri kita, atau roh itu tinggal di dalam diri kita? Ya kita tidak berbuat dosa, kita harus kudus. Bagaimana kita bisa dikuduskan? Dengan tubuh Kristus. Ya, bagaimana kita bisa disucikan? Dengan darah Kristus. Ya, bagaimana kita bisa diselamatkan? Dengan tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa disembuhkan dari luka-luka batin kita? Ya dengan ya air lambung Kristus.
Maka doa jiwa Kristus di Mada Bakti 155 itu adalah doa yang mampu untuk mengungkapkan bagaimana realita hidup kesembuhan, bukan hanya kesembuhan duniawi tapi juga kesembuhan surgawi yang diberikan oleh Yesus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bentuk pemberian sakramen di zaman sesudah rasul-rasul bukan selalu sama. Penumpangan tangan dalam sakramen penguatan diganti dengan pengurapan oleh krisma. Misalnya, tidak heran kalau gereja sebagai sakramen krisma diberi tugas untuk menentukan bentuk sakramen yang bukan selalu sama. Jadi bapak-bapak mungkin harus dipahami, ada sakramen itu kan tanda rahmat ilahi. Di dalam gereja Katolik itu ada yang disebut dengan sakramen inisiasi. Itu ada 3 sakramen inisiasi, menandakan sebagai orang Kristen sejati, pengikut Kristus sejati. Yang pertama adalah sakramen permandian. Berikutnya yang kedua adalah sakramen ekaristi, ketiga sakramen krisma. Sakramen permandian dan sakramen krisma ini diterimakan sekali seumur hidup. Jadi materai suci itu sakramen permandian dilengkapi dengan sakramen penguatan, yaitu sakramen krisma, sebagai lambang bahwa kita diberikan tidak hanya baptisan air atau baptisan surgawi, tetapi juga baptisan roh Allah lah yang menyertai kita. Maka itulah disebut dengan bagaimana sakramen penguatan itu memberikan tanda sebagai orang Kristiani yang suci. Jadi untuk itu dipahami. Sedangkan sakramen ekaristi bisa diterima berulang-ulang bagi yang telah dibaptis dalam gereja Katolik, menerima sakramen ekaristi itu dan diundang setiap minggunya, itu kewajiban. Kalau kita tidak menerima sakramen ekaristi, minimal kita menerima sakramen atau komuni batin, karena mungkin ketiadaan imam. Karena yang bisa mengkonsekrat roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus itu adalah imam yang tertabis, yaitu tabisan tingkat 2 dan tabisan tingkat 3, yaitu tabisan uskup dan tabisan imam. Sedangkan tabisan diakon tidak, dia hanya membagikan saja, walaupun dia berada di sekitar meja perjamuan itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu harus dipahami. Dan proses pemahaman itu harus mulai dari mana kita menandakan diri kita sebagai milik Kristus. Nah, tidak heran kalau gereja sebagai sakramen krisma diberi tugas untuk menentukan bentuk sakramen yang bukan selalu sama. Sebagai puncak pertemuan nampak dengan Yesus Kristus di dalam gereja disebut 7 sakramen, yaitu berasal daripada Yesus Kristus sendiri.